Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Materi kita pada pagi hari ini yaitu cahaya dan alat optik ya. Oke. Ini materi terakhir di kelas 8. Materi ini juga cukup kompleks ya. Di mana optik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari cahaya dan sifat cahaya. Oke. Di sini ada beberapa sifat cahaya yang saya garis bawahi ya. Mengingat sifat cahaya banyak, ini hanya yang beberapa istilah khusus ya. Seperti cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening, itu sudah kalian pelajari di SD ya. Nah, sifat-sifat cahaya yang khusus diantaranya yaitu cahaya dapat mengalami pemantulan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah reflection, refleksi ya. Kemudian cahaya dapat mengalami pembiasan, oke ya. Di mana dalam bahasa Inggrisnya adalah refraksi, reflection ya, refraksi. Kemudian cahaya dapat mengalami dispersi atau penguraian warna. Kemudian cahaya dapat mengalami difraksi atau melewati celah sempit atau bahasanya melentur ya. Kemudian cahaya juga dapat mengalami interferensi atau dipadukan. Kemudian cahaya dapat mengalami polarisasi atau penyerapan, di mana ini merupakan sifat khusus dari gelombang transversal. Ini akan dibahas lebih lanjut nanti kalau kalian sudah SMA ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemantulan. Oke. Sebenarnya apa sih pemantulan? Pemantulan adalah peristiwa berbeloknya arah cahaya apabila mengenai bidang pantul sebenarnya ya. Jadi ada yang permukaannya bening atau mengkilat, ataupun ada juga yang permukaannya tidak teratur. Nah, jika permukaannya teratur atau rata ya, kita menyebutnya pemantulan teratur ya. Tapi kalau permukaannya kasar, maka kita menyebutnya adalah pemantulan difus atau pemantulan baur. Hal ini akan menyebabkan cahaya akan terpantulkan ke segala arah. Oke, selanjutnya, oke, kok agak macet ini. Nah, kita masuk ke dalam hukum pemantulan cahaya. Nah, di tugas classroom disampaikan bahwa kalian dapat melakukan eksperimen ya yang berhubungan dengan hukum dengan pemantulan ataupun pada pemantulan cahaya pada cermin ataupun pada lensa. Kalian bisa membuat eksperimen apapun ya. Bisa juga dengan hukum pemantulan cahaya boleh ya. Kemudian menggunakan cermin datar juga boleh ya. Kemudian pembentukan bayangan pada dua cermin datar yang digabung menjadi satu juga boleh. Oke, di sini suara saya masih terdengar jelas? Cek. Terdengar Bu. Oke, masih terdengar ya. Bentar, ini PowerPoint saya kok agak macet. Mau keluar nggak bisa. Oke, bentar ya. Macet ini. PowerPoint-nya masih terlihat di layar kalian? Terlihat Bu. Ya, terlihat ya. Saya nggak bisa close ini. Buat saya macet ini sebentar. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada hukum pemantulan cahaya ya. Nah, kita lihat hukum pemantulan cahaya mengatakan bahwa sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar, di mana sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Ini layar PowerPoint-nya masih terlihat di kalian? Sudah nggak ada ya? Belum Bu. Oke. Sudah ada Bu. Sudah ada ya. Bu. Oke, bentar. Oke, sepertinya ada trouble. Oke, sudah terlihat hukum pemantulan cahaya? Sudah Bu. Oke, sudah ya. Bu.
Ya, jadi ada sudut datang dan sudut pantul. Mana sih yang namanya sudut datang? Sudut datang ini adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Seperti yang kalian lihat garis normal. Nah, ada di tengah. Sebenarnya apa sih garis normal? Garis normal adalah garis khayal yang tegak lurus dengan bidang pantulnya. Nah, jadi kalau kalian cari mana sih garis normal, nggak akan terlihat ya, karena itu adalah garis khayal yang tegak lurus. Jadi misalkan bidang pantulnya hadapnya ke atas ya, misalkan, maka garis normalnya berarti di tengah-tengahnya ya, karena dia itu tegak lurus terhadap bidang pantul. Nah, jangan keliru, sudut datang itu adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal ya, bukan kebalikannya, bukan dengan bidang pantul. Nah, kalian bisa juga melakukan eksperimen seperti ini pakai laser pointer ya. Jadi diarahkan ke cermin dengan sudut pakai busur ya, sudut-sudut tertentu 30, nanti dilihat apakah nanti yang dipantulkan juga 30. Boleh eksperimennya seperti itu juga boleh ya. Oke, nah sekarang bagaimana sih dengan sifat bayangan yang terbentuk? Jadi ada bayangan nyata dan ada juga bayangan maya. Apa sih itu bayangan nyata? Jadi bayangan nyata itu adalah bayangan yang terbentuk dari perpotongan sinar-sinar pantul dan dapat ditangkap oleh layar. Sementara bayangan maya itu adalah perpotongan dari perpanjangan sinar-sinar pantul, tidak dapat ditangkap layar, dan biasanya ini bisa langsung kalian lihat. Misalnya apa? Misalnya ketika kalian bercermin pada cermin datar, kalian langsung bisa melihat bayangannya. Itu adalah sifat daripada bayangan maya. Nah, sekarang kita lihat cermin datar, bentuk permukaannya datar ya. Nah, bagaimanakah sih sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar? Nah, setiap hari kan kalian bercermin ya, pastinya ya. Nah, jarak bayangannya pastinya sama dengan jarak bendanya. Kemudian besarnya juga sama ya, tetapi berkebalikan arahnya. Sehingga sifatnya adalah maya, tegak, sama besar, tetapi berlawanan arah. Oke, sekarang kita masuk ke cermin cekung. Nah, pada dasarnya cermin ini terbagi menjadi dua ya, yaitu adalah cermin datar dan cermin lengkung. Nah, cermin lengkung ini terbagi menjadi dua, yaitu cermin cekung atau cercek dan cermin cembung atau cercem ya. Nah, mungkin kalian aduh kok banyak ya materinya, ada cermin, ada lensa. Nah, pada dasarnya cermin ini memiliki sifat yang sama dengan lensa. Jadi kalau cermin cekung sifatnya sama dengan lensa cembung. Nah, cuma apa namanya itu lain. Kalau cerminnya cermin cekung, lensanya lensa cembung. Ini sifatnya sama. Kalau cerminnya cermin cembung, maka sifatnya sama dengan lensa cekung. Nah, ya perlu diingat ya. Nah, sekarang kita lihat sifat pada cermin cekung. Cermin cekung ini memiliki sifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Nah, sekarang kita akan melihat bagian-bagiannya di sini. Oke. Nah, tempat di mana cermin ini berada ini adalah titik optik atau O. Kemudian di sini adalah fokus ya. Kemudian di sini adalah R. Nah, di mana nilai R atau jari-jari kelengkungan cermin ini adalah 2 kali dari nilai fokus. Jadi misalnya fokusnya 5 cm, maka R-nya adalah 10. Oke, paham ya sampai sini? Oke, nah sekarang sifat yang kedua lainnya tadi kan sudah dikatakan sifat cermin cekung adalah mengumpulkan sinar atau konvergen. Sifat yang kedua di sini ada pembagian ruang. Nah, dari optik sampai F ini adalah ruang 1. Nah, dari fokus sampai R ini adalah ruang 2. Kemudian dari R ke belakang ini adalah ruang 3. Dan di belakang cermin adalah ruang 4. Nah, jadi kalau nanti bayangannya terletak di ruang 4, maka nanti sifatnya maya. Karena yang berada di belakang cermin adalah maya, tapi kalau yang berada di depan cermin adalah nyata. Jadi pembagian ruang ini penting dalam menentukan sifat bayangan. Oke, jelas ya? Nah, oke ini tadi. Nah, pada cermin cekung sifatnya adalah mengumpulkan cahaya atau memfuskan cahaya sehingga disebut dengan cermin positif.
Sekarang kita masuk pada sinar istimewa. Nah, mungkin kalau ada tatap muka kalian bisa bantu sambil menggambar ya. Nah, karena nggak ada, oke nggak apa-apa sudah. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarkan sinar istimewa? Nah, misalkan di sini adalah benda, ya. Kalian membuat garis. Maka sinar istimewa yang pertama adalah, nah ya, sinar datang sejajar sumbu utama. Mana sih sumbu utama? Sumbu utama ini ya, garis lurus. Nah, ini adalah sumbu utama. Sejajar itu apa? Yang dimaksud dengan garis sejajar adalah kalau diteruskan tidak akan terjadi perpotongan. Jadi garis pada nomor 1 ini dengan sumbu utama kalau mau diteruskan itu nggak akan pernah berpotongan. Itu garis sejajar. Oke, saya ulangi, sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua kebalikannya. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, di sini kan sudah terjadi perpotongan. Nah, perpotongan inilah nanti terbentuk bayangan seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian sifat yang ketiga ya. Ini boleh digambar, boleh tidak. Jadi seandainya kalian menggambar dua sifat sinar dan sudah terbentuk bayangan, maka tidak perlu menggambar lagi yang ketiga. Mau digambar semua juga nggak apa-apa. Sifat yang ketiga adalah sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin atau R akan dipantulkan kembali. Nah, itu adalah pembentukan bayangan pada cermin cekung. Jadi ini ya terlihatnya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus ya. Nah, oke, persamaannya ini ya sebelah kiri. Nah, adalah 1/F sama dengan ya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ada beberapa sumber yang menggunakan pakai SO ataupun SI, boleh ya, sama-sama betul. Apa itu F? F adalah fokus. Apa itu S? S adalah jarak benda. Apa itu S aksen? S aksen adalah jarak bayangan. Kemudian ada persamaan yang kedua, ya, yaitu pembesaran bayangan didapatkan dari jarak bayangan dibagi jarak benda. Oke. Kenapa ada garis? Nah, garis ini yang mengapit ini namanya tanda mutlak. Jadi kalau seandainya di dalamnya ada angka negatifnya, semuanya akan berubah menjadi positif. Jadi itu yang dimaksud dengan tanda mutlak. Atau bisa juga pembesaran bayangan didapatkan dari tinggi bayangan H aksen dibagi dengan tinggi benda. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan. Oke, sebelum saya lanjutkan. Rumus tadi berlaku baik untuk cermin atau lensa ya. Jadi 1/S sama dengan, sebenarnya rumusnya nggak banyak, cuma 2 itu ya. 1/S tambah 1/S aksen. Kemudian untuk M pembesarannya adalah S aksen per S atau juga H aksen per H. Jangan lupa ada tanda mutlak. Oke, sekarang kita lanjut ke cermin cembung. Nah, berbeda dengan cermin cembung tidak terdapat tidak terdapat pembagian ruang. Oke. Mengapa? Karena di sini kita lihat titik fokus pada cermin cembung terletak di belakang cermin. Sehingga karena terletak di belakang cermin, maka nilai fokusnya berharga negatif. Nah, ya, berharga negatif. Jadi sifat pada cermin cembung ini sama juga pada lensa cekung. Sehingga itu kenapa kalian sering mendengar istilah kamu min atau plus.
Nah kan, sering malah ya dalam kehidupan sehari-hari kalau temennya pakai kacamata pasti sering ditanya, kamu min atau plus? Artinya kalau dia dibantu dengan lensa cekung berarti fokusnya negatif, min. Maka didengarnya dengan istilah kamu min, ya. Tapi kalau dibantu dengan lensa cembung berarti dia plus. Nah, paham ya sampai di sini? Mungkin kalian nggak menyadari ya bahwa sebenarnya istilah itu ada konsepnya. Nah, tidak ada pembagian ruang. Jadi di sini mau diletakkan di mana saja di depan cermin bendanya, sifat bayangannya akan sama. Oke. Kita lihat ini sifat bayangannya ya. Karena terletak di belakang cermin, tadi sifatnya apa? Maya, tegak dan diperkecil. Khusus cermin cembung. Khusus cermin cembung sifat bayangannya hanya satu, yaitu maya, tegak dan diperkecil. Sementara pada cermin cekung beda-beda tergantung letak bendanya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya biar nggak terlalu banyak dan pusing ya. Nah, sekarang aplikasi dari cermin cembung itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah pada kaca spion. Ya, kalau kalian lihat kaca spion, ya maya ya kan kalian bisa lihat langsung bayangannya, tegak kan nggak mungkin lihat mobil di belakangnya tahu-tahu bannya ada di atas kan, enggak ya, tegak ya, tidak terbalik kan, dan diperkecil. Oke, nah sekarang ini tadi sudah ya, sinar istimewanya sama, hanya ditambahkan kata seolah-olah. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Jadi cuma itu aja bedanya. Oke. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Silakan kalau mau ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke contoh soal. Ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Ini materi terakhir kita sekarang, yaitu menghitung. Nah, oke kita lihat soalnya. Cermin cembung. Nah, kita lihat cermin cembung. Tadi sudah dikatakan bahwa ada perbedaan antara cermin cekung dan cermin cembung. Kalau cermin cekung atau cercek fokusnya positif, ya. Ini pada cercek ya. Cercek ya. Sementara yang pada cermin cembung fokusnya berharga negatif. Oke, sekarang kita lihat karena di cermin cembung fokusnya negatif ya. Jarak fokusnya 5 cm F-nya. Benda tingginya 2 cm. Berada pada jarak 20 cm. Jadi 5 cm ini F. Tingginya 2 cm ini H. Jarak 20 cm ini S. Nah, sekarang kita hitung berapakah jarak bayangan. Kita masukkan rumusnya ya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, karena yang ditanya jarak bayangan atau 1/S aksen, maka kita tuliskan di sini 1/S aksen sama dengan S aksen adalah bayangan, yang S adalah benda. Sekarang rumusnya kita pindah 1/S aksen, maka hasil dikurangi yang dalam, jangan kebalik ya. Jadi 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Nah, sekarang kita lihat hati-hati dengan soalnya. Oh iya, soalnya cermin cembung, berarti fokusnya negatif, berarti di sini ada minnya. Nah, oke, paham ya? Nanti bedakan nanti kalau kalian mengerjakan soal, kalau cermin cembung tidak perlu dikasih min karena dia fokusnya positif. Sekarang kita masukkan angkanya. Fokusnya berapa? 5, berarti 1/5, min 1/5 ya. Min 1/5. Oke, di sini ada minnya. Dikurangi jarak bendanya 20. Dikurangi 1/20. Karena penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya. KPK 5 dan 20 adalah 20. Oke, 5 supaya jadi 20 dikali 4, jadi yang atas min 4.
dikurangi 1. Min 4 dikurangi 1 sama dengan min 5. Nah, jadi jawabannya adalah min 5/20. Kalau sudah diapakan? Kalau sudah kita balik ya. 20 dibagi 5. Bu, kenapa kok dibalik? Karena tadi rumusnya adalah 1/. Supaya tidak jadi 1/, jadi harus dibalik. Nah, berapa 20 dibagi 5? 20 bagi 5 hasilnya 4. Nah, dalam mengerjakan, apa sih arti dari kata negatif? Arti dari kata negatif berarti menunjukkan bayangannya bersifat maya. Oke, sesuai ya, cocok ya, karena memang sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya. Jadi, kalau ada pertanyaan berapa jarak bayangannya, maka kalian tetap menjawab 4. Tidak perlu tuliskan min. Jadi jawabannya adalah 4 cm di belakang cermin. Ya, begitu ya. Jadi ada perbedaan ya antara fisika dan matematika di sini. Mungkin kalau matematika hanya menilai angkanya negatif, tapi itu kalau secara fisika tuh ada maknanya, ya. Jadi negatif di sini maknanya adalah bayangannya bersifat maya. Jadi negatif di sini menunjukkan dia maya. Jadi kalian menjawabnya adalah 4 cm di belakang cermin. Oke, atau maya. Oke, paham ya? Nah, saya jawab nomor yang B. Nanti yang lainnya bisa kalian selesaikan sendiri. Perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan rumusnya pakai M. Ya. M sama dengan S aksen per S. Oke ya. Jangan lupa garisnya. Nah, tadi garisnya ini apa? Garisnya ini adalah tanda mutlak. Artinya berapapun nilai yang ada di dalamnya meskipun negatif akan berubah menjadi positif. Sekarang jarak bayangannya, tadi kan ada minnya. Nah, minnya ini kita hilangkan, jadinya 4. Oke, paham ya? Nah, sekarang jarak bendanya berapa? 20. Berarti 4/20. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Jadinya 1/5. Jadi pembesaran bayangannya adalah 1/5 atau diperkecil 5 kali. Selesai. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti tinggi bayangan rumusnya sama ya, pakai M juga. H aksen per H ya, bisa kalian latihan sendiri. Oke, selesai materi kita pada siang hari ini ya. Jangan banyak-banyak, nggak bisa sekali selesai karena topiknya cukup luas. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Materinya sudah selesai sampai di hitungan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, tidak ada. Paham semua ya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri live meeting kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga kalian jadi anak soleh-solehah. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.